Sobat WK dan Tribuners kembali di Super Prediksi. Kita akan memprediksi bagaimana pertandingan-pertandingan di Piala Euro 2024. Dan untuk episode kali ini, kita akan ngebahas pertandingannya Portugal melawan Ceko. Jadi nanti malam Rabu 19 Juni 2024, dini hari sih, udah lebih dari malam pertandingannya akan berlangsung. Ini Portugal dan Ceko masuk ke grup F. Selain Portugal, Ceko, kemudian ada Georgia, sama ada Turki. Kayaknya aman ya buat Portugal melaju sebagai juara grup. Apakah seperti itu, Bung Eko dan Bung Alfa? Di atas kertas betul. Di atas kertas ya, terlalu dini. Oke, Tribuners dan Sobat WK, udah ada di samping saya nih dua narasumber yang akan saling beradu kekuatan. Bang Eko ngajuin siapa? Ceko dong. Ceko. Bang Alfa siapa Bang? Portugal, Ceko. Dari Ceko dulu deh, ini kenapa nih akhirnya memutuskan untuk mengunggulkan Ceko? Karena udah mainstream ya kalau kita unggulin tim-tim besar gitu. Jadi emang Ceko nggak grup besar berarti? Dia tim semenjana sebetulnya. Tim kuda hitam ya dari setiap kompetisi gitu. Tapi dia punya mental juara tuh. Karena tahun 76 tuh juara. Terus 96 artinya dia 10 kali masuk putaran final Piala Eropa. Tapi dia sebelumnya pakai nama Republik Cekoslovakia. Waktu masih gabung sama Slovakia. Terus kemudian 96 Republik Ceko. Nah, yang tahun 76 itu juara, 96 tuh runner up ya. Jadi menurut saya dia negara ini udah punya mental juara dan ketemu Portugal yang skuadnya ini mewah sih memang. Suka atau enggak, ini mewah. Makanya buat Ceko tuh realistis untuk mengimbangi mereka pun itu sudah sangat bagus ya. Cuma yang bikin saya yakin adalah Ceko ini datang dengan kesuksesan Bayer Leverkusen di Jerman dan di Europa League, Liga Eropa. Bayer Leverkusen kan di Jerman kita tahu nggak pernah kalah tuh. Sejarah besar yang pernah dicetak Arsenal ya di Liga Inggris diulangin di Leverkusen di Jerman. Kemudian juara di DFB Pokal, kompetisi kayak Coppa Italianya, kayak Piala FA di Inggris, Coppa Italia di Italia. Nah, sayangnya treble-nya mereka tuh digagalin Atalanta di Europa League. Nah, kenapa ya Leverkusen di Ceko ini ada pemain strikernya Patrick Schick itu yang jadi andalan Leverkusen mengarungin musim lalu 2003-2004. Kemudian kipernya itu gara-gara bisa ngomongin Schick jadi kiper. Matej Kovar meskipun dia cuma cadangan tapi keberhasilan membawa Leverkusen itu juara jadi mempertebal mentalnya mereka. Oh, baru tahu sih itu cadangan dia. Oh, kirain kalau main utama. Enggak. Tapi di timnas dia utama. Gitu. Di Leverkusen yang cadangan. Oh gitu. Oke. Kalau Bang Alfa gimana Bang? Kenapa Bang? Portugal Bang? Kalau secara pribadi sih nggak mendukung secara personal Portugal ya. Tapi kalau kerjaan? tapi kalau secara di atas kertas benar Portugal pasti diunggulkan lah ya. Nggak perlu saya unggulkan, pasti memang udah diunggulin gitu. Dan benar skuadnya mewah di setiap lini dan ya nggak sulit lah ya kalau untuk menjadi juara grup dengan grup yang di grup F ini. Lawannya juga kan ada Georgia yang debutan juga, ada Turki yang di FIFA Matchday kemarin terseok-seok, dan lawannya Ceko mungkin lawannya terberatnya Portugal ya. Di grup ini. Kalau di 6 besar ya kita ada beda lagi dah itu ntar cerita karena partai grup adalah partai yang semua tim ini masih sempat bisa ngelakuin eksperimen. Gitu. Kalau di 16 besar kartu mati gitu. Oke. Kita ngomongin pemain dulu ya sekarang ya. Nih dari sini nih, karena tadi kita udah mengagung-agungkan pemain sebelah sini nih, kayaknya emas-emasnya ada si Cristiano Ronaldo sama Pepe pasti. Bener. Tapi lo apakah mengunggulkan pemain-pemain muda juga, Bang Alpa? Bener. Jadi uniknya Portugal ini sempat kalah kemarin lawan Kroasia. Iya. Kalah. Dan di situ tuh CR7 memang nggak main, dan pelatihnya juga udah menegaskan kalau memang
di skuad Portugal itu tuh memang butuh pemain yang bisa ngomong di ruang ganti. Jadi masalah di ruang ganti lah intinya. Setiap kekalahan itu harus punya pemain yang punya tokoh gitu. Jadi diputusin lah Ronaldo dipanggil lagi. Walaupun udah kita tahu ya udah sempet lah meraih Euro 2016 udah gitu. Dan di tahun kali ini mungkin Ronaldo ingin membantu lagi lah meloloskan Portugal sampai seenggaknya semifinal mungkin. Jadi kalau secara materi pemain ya tahu lah banyak pemain pilar juga, ada pemain Manchester City, Manchester United, Joao Felix, ada pemain-pemain lainnya lah ya, ada Pedro Neto juga, dan banyak pemain Paris Saint-Germain juga, Bruno pemain Fernandes. Bruno Fernandes ya dulu, Bernardo Silva, Manchester City. Jadi gabungan tim-tim top tiernya Liga Eropa. Oke, tapi secara kalau misalnya nanti lo prediksi di permainan pertama ini CR7 main atau enggak? CR7 sih kemungkinan ya tetap dimainin ya. Karena walaupun lawannya Ceko memang pesaing terberatnya. Ceko. Jadi kemungkinan besar adalah dimainkan karena match pertama match penting. Match pertama match penting karena mental pemain kan. Tapi ya itu nggak berlaku sama Argentina pas kalah lawan Saudi Arabia di Piala Dunia kemarin ya. Terbukti tetap juara, tapi ya lagi-lagi gimana pelatih. Si Roberto Martinez nanti gimana cara mengatur permainannya untuk melawan Ceko, ya pasti masih bisa dimainkan lah Ronaldo. Oke, siapa tahu juga dia ingin memberikan permainan terbaik ya. Siapa tahu pertandingan terakhir. Iya, betul. Di Euro. Maksudnya main terakhir di Euro gitu kan. Kalau misalnya siapa namanya Bang Eko ya? Jadi lupa. Oh, kenapa lo milih Ceko karena ada Eko di dalam Ceko. Nah, cocokologi itu. Memang Ceko perlu cocokologi kayak gitu. Yo. Siapa Bang pemain unggulannya? Tadi udah saya sampein yang Selain pertama Schick tuh dong. Patrick Schick, itu bintangnya lah ya. Ya bintang banget ya dia. Cakep ya. Oh cakep ya. Cakep. Oke, versi cewek mungkin cakep ya. Nah, tapi ada dua West Ham di situ. Si pertama yang backnya Vladimir Koval, kemudian Tomáš Souček. Tomáš Souček nih paling berpengalaman di timnas Ceko sekarang ini. Kemudian Koval jadi andalan West Ham di Liga Inggris. Nah, meskipun saya akuin ya secara kekuatan tim nih Ceko kurang dalam skuadnya kayak Portugal, kemudian mungkin Prancis, tapi ini pertandingan pertama gitu, semua bisa terjadi di situ kayak lagi tadi. Semangatnya soalnya. Iya, sudah disonding ketika bagaimana Argentina kalah di Piala Dunia 2022. Lawannya Arab Saudi, siapa yang nyangka gitu. Nah, ini bisa jadi pemantik ya bagi setiap tim yang tampil di laga pertama tuh. Nah, Ceko punya semangat itu, punya kemungkinan untuk setidaknya menahan imbang Portugal, Pia. Jadi saya rasa dengan komposisi itu, kiper dia udah ada pemain utamanya, tengah tadi Koval akan jadi leader di belakang, kemudian Souček di tengah yang akan atur ritmenya. Nah, tinggal distribusi bola ke Patrick Schick ini yang bisa setidaknya membongkar pertahanan Portugal. Makanya ketika mendapatkan peluang sekecil apapun, nah itu harus klinis si Schick-nya. Jadi ada kemungkinan lah buat saya yakin kalau Ceko nih bisa menahan Portugal. Oke, berarti Schick kayaknya main full ya. Insya Allah. Kita telepon pelatihnya. Oke, kalau gitu tapi lo berarti kan merhatiin banget nih Bang Eko bagaimana Ceko kualifikasi akhirnya sekarang sampai di sini. Lo pede nggak dengan komposisi yang sekarang dan pelatih yang sekarang atau seperti apa? Ya, dengan komposisi yang sekarang Kak, pelatih Ivan Hasek ini kan bawa mayoritas pemain muda. BTW dia itu datang setelah pelatih sebelumnya yang bawa Euro mundur ya? Iya, betul. 2019 si Hasek nih sempat melatih Ceko, kemudian mundur baru masuk lagi di 2021 atau 2022 gitu. Setelah masuk Euro. Nah, ini mereka bawa skuad muda mayoritas, dan ini bisa jadi kelebihan juga pun bisa jadi kekurangan. Kelebihannya apa ya? Dari segi stamina tentu ya. Secara logika pemain-pemain muda ini akan bisa mengimbangin pemain-pemain Portugal yang mayoritas
punya pengalaman gitu. Mereka bisa kejar bola kemana aja gitu. Jadi menurut saya ini bisa jadi modal penting Ceko buat melaju ke fase knockout. Apalagi ada peringkat 3 terbaik ya, dari 6 akan diambil 4 ya. 4. Dari 6 grup akan diambil 4. Jadi rasanya Ceko bisa menemenin Portugal ke babak selanjutnya. Oh, jadi ketemu di awal untuk ketemu di akhir. Yes. Ideal. Oke, kalau gitu, nah setelahnya kalau misalnya ngomongin komposisi pemain udah, sorry maaf ya, belum ditanya ini. Mau lanjut Ceko terus, lupa. Ya nanti kita ngobrol di luar aja. Oh boleh. Bang Alfa, kalau Bang Alfa sendiri memantaunya tuh gimana Bang? Perjalanan Portugal sampai akhirnya, maaf ya, sampai akhirnya masuk nih di Euro. Iya, kalau untuk Portugal di kualifikasi lancar-lancar aja ya. Ronaldo juga selama kualifikasi masuk daftar top scorer juga di bawah Romelu Lukaku. Terus Bruno Fernandes dan Bernardo Silva juga masuk deretan top assist juga. Jadi secara individual pemain dan secara manajemen tim ya cukup bagus lah. Kalau ngelihat Roberto Martinez yang udah sempet otak-atik strategi dari Kayak dia sayang banget ya pemain-pemainnya. Bener. Dia Kayak gitu ngebelain banget. dia bisa main 3 back, 4 back, 3 back, 4 back gitu. Jadi ya mungkin di Euro kali ini untuk secara general ya oke banget lah Portugal. Dan benar kata Mas Eko tadi bilang di peringkat ketiga terbaik, tapi untuk kayaknya di grup F ini ya, di grup F ini mungkin kayaknya nggak ada sih bang terbaiknya, karena memang Turki dan Georgia kemungkinan besar susah juga bakal ngelawan Portugal sama Ceko gitu. Dan ya untuk realistisnya mungkin ya memang bener target realistis Ceko di match kali ini adalah menanimbang Portugal. Demi dia bisa menjadi runner up. Siapa tahu Turki atau Georgia bisa memberikan kejutan, kan biasanya tim-tim seperti itu ya, yang lebih diunggulkan gitu. Tapi lo mau Bang bergandengan tangan nanti sama Ceko melaju ke 16 besar ini? Iya, mau nggak mau kan. Gitu. Lo pede sampai semana jauh Portugal di Euro 2024 Bang Alfa? Kalau untuk 16 besar ya, kalau ketemu berarti Portugal ketemu siapa tuh kalau di 16 besar ya? Yang lolos dari grup lain Bang, kita nggak mau nyebut. Iya, ketemu dari grup lain ya berarti. Kemungkinan besar ya kayak susah sih. Kayak susah karena tim-tim lain juga tuh di grup lain tuh sama, komposisi skuadnya hampir sama. Gitu. Dan di edisi sebelumnya Portugal ini kan kalahnya di 16 besar juga. Dengan materi pemain yang kurang lebih sama kayak di tahun ini gitu, pemain-pemainnya. Jadi ya kalau di 16 besar itu yang saya bilang. Jadi lo pedenya Portugal sampai 16 besar ya Bang 16 ya? besar bisa. Emang selain Portugal siapa yang dijagokan di Euro 2024? Oh, Perancis dong. Perancis. Oh, pantesan. Pantesan dia menahan Portugal di 16 besar. Oke. Ini hanya urusan pekerjaan ya. Membela Portugal. Oke, kalau Mas Eko, PD Ceko sampai tahap mana nih di Euro 2024? Realistisnya fase gugur ya, fase 16 besar gitu, karena tim muda dan tadi itu pelatihnya juga baru berganti, bukan dia yang meloloskan Ceko ya. Nah si Hasek tadi tuh dia lebih banyak melatih di Timur Tengah lah gitu, termasuk salah satunya Libanon. Nah soal pelatih, komposisi pelatih yang susunan pemain yang tidak dalam gitu, kemudian pelatih yang belum teruji gitu ya kita sebut. Nah itu jadi tantangan buat Ceko sebetulnya. Nah ketika sudah bisa maju ke fase knockout, menurut saya itu sebuah pencapaiannya. Tapi kalau saya berharap gitu, Ceko bisa lah sampai perempat final. Widih, gitu. Tinggi ya. Tapi kalau grup aslinya yang didukung siapa? Italia. Oh. Agak beda ya, kirain satu grup. Enggak, Italia saya. Tapi kalau Ceko kayaknya sulit ke perempat final karena ketemunya langsung juara grup D yang notabene isinya tuh ada Perancis, Polandia dan Belanda tadi. Kayak sulit, makanya kayaknya di 16 besar. Mukanya langsung berubah. Iya benar. Kalau ketemu Perancis soalnya ya oke, bola itu bundar. Tapi Perancis berarti diunggulin banget emang di Euro 2024 ya? Diunggulin. Runner up Pildun. Ya betul. Skuadnya mewah banget. Piala Dunia, jadi ngebacanya dari Piala Dunia. Sama skuad yang ini gitu ya. Oke, kalau gitu nih di tahapan akhir enaknya kalau misalnya kita sama-sama memprediksi skor. Tarik napas dulu.
Oke. Dalamin. Telepon orang rumah dulu. Izin dulu sama keluarga. Bang Eko berapa Ceko di babak pertama penyisihan grup? 1-1. Oh, beneran dengan imbang ya, Portugal. sesuai doa imbang. dari awal, Sesuai tahan doa. imbang. Bunuh diri Oke. juga tuh dari Portugal. Portugal. Gak sopan ya. Ceko Bapak. 1-1. Berapa nih Portugal? Lawan Portugal, Cedo main Hmm. 3-0 lah. Astagfirullahaladzim. Cedo main. Soalnya match sebelumnya Ronaldo brace. Iya. Bisanya keulang lagi nih brace kan. Nggak realistis 3-0 di pertandingan besar Top scorer kompetisi Eropa. Saudi Arabia Liga loh. Gitu. Nggak Apalagi benar. bermain diprediksi kan ini dia main terakhir di Euro. Euro, Pas si Inter Ronaldo dia ya. memberikan permainan Itu terbaik. dia jadi malah bikin bingung pelatihnya, Pia. Kenapa? Ini Ronaldo dimainin nggak? Masih ada Yota, masih ada pemain lain tuh. Benar. Tapi itu Malah pernyataan pelatihnya bukannya pas ada yang nanya, emang Ronaldo disiapin kapan? Terus dia bilang buat plan A, plan B, plan C, plan D. Heeh. Itu Iya. artinya bukannya yuk. Iya kayaknya ya. Iya, karena Kayak memang dibutuhinnya buat di ruang ganti buat Nah, buat berarti speech dia lah. Tapi kan di match ini yang gue bilang tadi pasti butuh seorang Ronaldo untuk ngegolin gitu. Walaupun di sisi lain ada Rafael Leao, ada Jota segala macam lah pemain itu. Tapi kalau Ronaldo main jadi berkah gitu, karena di usianya yang senja jadi lebih gampang gitu backnya Ceko buat antisipasi. Oke, jadi amannya. Yes. Lo berdoanya bisa tahan imbang aja dah Ceko Insya Daya ya Allah, di pertandingan insya ini Allah. ya. Semua bisa atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mendekati Idul Adha. Itu lah. Oke baik, kalau begitu. Kalau Tribuner sama Sobat WK, berapa prediksinya kira-kira nih Ceko melawan Polandia, apakah sesuai dengan, sama dengan prediksi Mas Eko, tahan imbang atau sama dengan prediksi Bang Alfa kalau misalnya Portugal bakal unggul? Boleh ditulis di kolom komentar, jangan lupa juga saksikan pertandingannya nanti malam. Ya, Portugal melawan Ceko. Terima kasih, Oke, Bang Eko udah makasih. komen-komen, Bang Alfa juga. Thank Semoga you. grupnya memberikan penampilan terbaik Yes, ya, apapun oke. hasilnya jangan berantem loh. Kalau gitu saya Fiatia Konibili juga pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan berita tentang Euro 2024 di kanal YouTube Tribun News maupun Warta Kota. Dadah, salam olahraga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.